membahas materi mengenai penyusunan anggaran dalam mata kuliah Sistem Pengendalian Manajemen. Selamat menyaksikan. Poin-poin yang akan dibahas, pertama, definisi dan peran anggaran, kedua, hubungan anggaran dengan perencanaan strategi, ketiga, perbandingan anggaran dengan forecasting, keempat, kegunaan anggaran, kelima, isi anggaran, keenam, proses penyusunan anggaran, ketujuh, aspek perilaku dalam penyusunan anggaran, kedelapan, teknik kuantitatif, dan yang terakhir, soal kasus. Pertama akan dijelaskan oleh Eka Marsyanda. Definisi dan peran anggaran. Anggaran merupakan rencana yang diungkapkan secara kuantitatif dalam unit moneter untuk periode 1 tahun, sedangkan penyusunan anggaran adalah proses merancang rencana keuangan tahunan berdasarkan program yang disetujui. Dengan menghubungkan biaya ke pusat pertanggungjawaban, proses ini melibatkan negosiasi antara manajer dan atasan untuk menyepakati perkiraan biaya, laba atau ROI. Anggaran berperan sebagai alat untuk perencanaan, planning, dan alat untuk pengendalian kontrol jangka pendek bagi suatu organisasi. Karakteristik anggaran: 1. Mengestimasi laba potensial unit usaha. 2. Dinyatakan dalam satuan keuangan dengan data pendukung non-keuangan, misal jumlah unit yang dijual atau diproduksi. Yang ketiga, berlaku untuk periode 1 tahun. Yang keempat, merupakan komitmen manajemen untuk mencapai target. Yang kelima, disetujui oleh pejabat lebih tinggi. Yang keenam, diubah hanya jika ada kondisi khusus. Yang ketujuh, secara periodik, kinerja keuangan sesungguhnya dibandingkan dengan anggaran, kemudian selisihnya dianalisa dan dijelaskan. Hubungan anggaran dengan perencanaan strategi. Perencanaan strategi maupun penyusunan anggaran melibatkan perencanaan, tapi tipe kegiatan perencanaan itu sendiri berbeda satu sama lain. Proses penyusunan anggaran memfokuskan pada 1 tahun, sementara perencanaan strategi kegiatan untuk periode beberapa tahun. Perencanaan strategi mendahului penyusunan anggaran, di mana nantinya sebagai kerangka acuan untuk penyusunan anggaran. Perbedaan mendasar lainnya adalah rencana strategi terstruktur menurut lini produk maupun program lain, sementara penyusunan anggaran terstruktur menurut pusat pertanggungjawaban. Perencanaan kembali suatu program perlu dilakukan karena anggaran mempengaruhi presentasi manajer sebelum dilaksanakannya anggaran dan untuk menguji prestasi setelah terjadi. Perbandingan anggaran dengan forecast. Anggaran merupakan rencana manajemen dengan asumsi implisit dan langkah-langkah yang akan dijalankan oleh manajer, sementara forecast merupakan prediksi atas apa yang akan terjadi, di mana forecast-nya sendiri tidak akan merasakan akibatnya atas apa yang menjadi perakiraannya. Karakteristik forecast. 1. Forecast bisa tidak dinyatakan dalam bentuk uang. Yang kedua, bisa berlaku untuk beberapa periode. Yang ketiga, forecast-nya sendiri tidak bertanggung jawab terhadap hasil perakiraannya. Yang keempat, perakiraan akan selalu disesuaikan jika ada informasi baru yang mengubah kondisi. Kelima, selisih antara ramalan dan kenyataan tidak perlu dianalisis secara formal dan secara periodik. Kegunaan anggaran. 1. Memperjelas secara strategi. 2. Melimpahkan tanggung jawab kepada manajer untuk memberikan otorisasi jumlah yang diizinkan untuk dikeluarkan dan menginformasikan kinerja yang diharapkan. Yang ketiga, memperoleh kesepakatan bahwa anggaran merupakan dasar penilaian kinerja manajer. Isi anggaran. A. Anggaran pendapatan. Anggaran pendapatan dihitung dari proyeksi penjualan dan harga jual, dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti kondisi ekonomi, serta faktor yang dapat dikendalikan manajer seperti iklan, pelayanan, dan mutu. B. Anggaran biaya produksi dan biaya penjualan. Biaya bahan baku dan tenaga kerja dihitung berdasarkan standar campuran produk pada volume yang direncanakan. Manajer produksi merencanakan kebutuhan bahan baku, tenaga kerja, dan jadwal produksi untuk memastikan sumber daya tersedia sesuai anggaran dan waktu yang ditentukan. C. Pajak penghasilan. Beberapa perusahaan
tidak memasukkan pajak penghasilan dalam anggaran karena kebijakan pajak merupakan kebijakan kantor pusat, meskipun anggaran umumnya didasarkan pada laba setelah pajak. D. Biaya pemasaran. Biaya pemasaran adalah biaya yang terjadi untuk memperoleh penjualan, biaya iklan, dan kontrak media disiapkan sebelumnya. Biaya logistik seperti pesanan, transportasi, angkut, gudang, dan penagihan piutang. Biasanya dilaporkan terpisah dan biaya order penjualan. Meski secara konsep lebih dekat ke biaya produksi, biaya ini sering masuk anggaran pemasaran karena menjadi tanggung jawab bagian pemasaran. E. Biaya administrasi dan umum. Biaya ini mencakup staf di kantor pusat dan unit usaha, terdiri dari biaya kebijakan dan sebagian biaya teknis seperti biaya pembukaan bagian akuntansi. F. Biaya penelitian dan pengembangan. Ada dua pendekatan untuk biaya itu. 1. Fokus pada total pengeluaran saat ini atau potensi peningkatannya seiring penjualan atau pengembangan produk. 2. Menyusun total biaya dan rencana proyek yang disetujui ditambah cadangan untuk kebutuhan tak terduga. Anggaran lainnya. A. Anggaran modal. Anggaran modal mencakup proyek yang disetujui dan lamsam untuk proyek kecil yang tidak memerlukan persetujuan atasan. Biasanya disusun oleh pihak yang berbeda dari anggaran operasional. B. Anggaran neraca. Anggaran neraca mempengaruhi neraca dan keputusan dalam anggaran operasional serta anggaran modal. Meskipun tidak semua unsur neraca digunakan sebagai alat kontrol, beberapa unsur seperti persediaan, piutang, dan hutang dagang dapat dipengaruhi oleh biaya operasional. C. Anggaran aliran kas. Anggaran kas menunjukkan jumlah kas yang dibutuhkan sepanjang tahun, yang dapat diperoleh dari laba ditahan atau pinjaman pihak luar, sehingga penting untuk perencanaan keuangan. D. Manajemen by objective. Tujuan keuangan yang harus dicapai oleh manajer dalam 1 tahun anggaran diperoleh dari 4 tipe anggaran. Anggaran ini juga mencakup tujuan khusus seperti membuka kantor penjualan baru atau memperkenalkan lini produk baru. Beberapa perusahaan menyusun rencana ini secara eksplisit melalui pendekatan manajemen by objective. Kemudian akan dijelaskan oleh Meliana. Selanjutnya, proses penyusunan anggaran. Nah, dalam proses penyusunan anggaran ini ada 9 bagian. Pertama, ada organisasi. Nah, organisasi ini melibatkan koordinasi antara berbagai departemen untuk memastikan alokasi sumber daya yang optimal. Yang kedua, ada departemen anggaran. Fungsinya pertama menerbitkan prosedur dan formulir penyusunan anggaran. Kedua, mengkoordinasi asumsi perusahaan sebagai dasar anggaran. Ketiga, mengelola dan mengkomunikasikan informasi antar bagian. Yang keempat, memberikan bantuan penyusunan anggaran. Yang kelima, menganalisis dan merekomendasikan anggaran ke penyusun dan pemimpin. Ketiga, komite anggaran yang terdiri dari CEO, kepala operasional, dan kepala keuangan yang bertugas untuk mereview, menyetujui, atau menyesuaikan anggaran. Keempat, menerbitkan pedoman. Pedoman ini mencakup rencana strategis yang telah dimodifikasi sesuai perkembangan terkini dan prestasi perusahaan. Yang kelima, ada proposal anggaran permulaan. Manajer pusat menyusun anggaran berdasarkan kondisi saat ini dengan mempertimbangkan perubahan yang diperlukan. Nah, perubahan ini dapat disebabkan oleh faktor eksternal dan faktor internal. Keenam, negosiasi. Nah, dalam negosiasi ini, atasan berupaya mempertimbangkan validitas masing-masing penyusunan. Yang ketujuh ada slack. Itu terjadi ketika perkiraan penjualan diturunkan dan biaya dinaikkan agar anggaran lebih mudah dicapai. Yang kedelapan, review dan persetujuan. Persetujuan akhir direkomendasikan oleh panitia anggaran untuk CEO. Kemudian, CEO menyerahkan anggaran yang disetujui ke Dewan Direktur untuk disahkan. Yang terakhir ada revisi anggaran. Nah, revisi ini memiliki 2 macam prosedur. Yang pertama ada prosedur untuk keadaan khusus, dan yang kedua ada prosedur yang memungkinkan mengubah anggaran secara sistematis. Kemudian, aspek perilaku dalam proses penyusunan anggaran. Nah, ini terdiri dari 4 bagian. Pertama, partisipasi dalam proses penyusunan anggaran.
Penyusunan anggaran ini dapat dilakukan dengan dua pendekatan. Satu, atas ke bawah, artinya pimpinan puncak menyusun anggaran untuk bagian di bawahnya. Cara ini lebih efisien namun kurang melibatkan bawahan. Dua, bawah ke atas, artinya bawahan berpartisipasi dalam penyusunan anggaran, menghasilkan komitmen yang lebih tinggi untuk mencapai target. Kedua, tingkat kesulitan pencapaian target dalam anggaran. Idealnya suatu anggaran adalah menantang, tapi bisa dicapai. Nah, anggaran itu harus bisa dicapai agar menghindari fokus hanya pada tindakan jangka pendek, mengurangi motivasi manipulasi data, menjamin keakuratan informasi ke pihak luar, dan yang terakhir menghindari target penjualan yang terlalu optimistik dan tekanan berlebih pada penjualan. Yang ketiga, itu ada keterlibatan manajer puncak. Keterlibatan manajer puncak diperlukan untuk memotivasi bawahan tanpa partisipasi review dan persetujuan anggaran dan menyebabkan bawahan bermain-main dengan target yang telah ditetapkan. Nah, di samping itu manajer puncak harus mengikuti terus hasil dari anggaran tersebut. Terakhir, ada departemen anggaran. Nah, departemen anggaran ini harus menganalisis anggaran secara detail dan memastikan anggaran tersebut secara sempurna dan informasinya harus akurat. Nah, untuk menjalankan fungsinya secara efektif, departemen anggaran harus memiliki reputasi jujur dan tidak memihak pada siapapun. Lalu, teknik kuantitatif. Yang pertama ada simulasi. Simulasi ini merupakan metode yang membuat suatu model sesuai kondisi sebenarnya, kemudian mengubah model tersebut untuk menggambarkan kesimpulan dari kondisi sebenarnya. Yang kedua, estimasi probabilitas. Nah, setiap jumlah dari anggaran itu merupakan satu estimasi titik. Misalnya, estimasi penjualan dinyatakan dengan jumlah tertentu dari masing-masing jenis produk yang dijualnya. Estimasi titik ini perlu pengawasan. Yang ketiga ada anggaran tak terduga. Nah, beberapa perusahaan secara rutin menyusun anggaran tak terduga jika terjadi penurunan tingkat penjualan. Nah, jika penjualan turun, manajer dapat mengambil tindakan sesuai rencana tersebut. Kemudian masuk ke soal kasus. PT AJTT bergerak di bidang jasa tur dan travel yang berdiri pada 1 Maret 2005 dengan lokasi di daerah Batam Center. Pada tahun 2005, PT AJTT hanya memiliki satu kantor. Namun, tahun 2014 telah berhasil memiliki 3 kantor cabang yang masing-masing berlokasi di Batam Center, Windsor, dan Puri Legenda, dan satu kantor pusat yang berlokasi di Simpang Kara. Setiap tahun, PT AJTT melakukan penyusunan anggaran pengeluaran sebagai bentuk pengendalian operasionalnya. Menurut hasil wawancara yang dilakukan, bahwa dalam penyusunan anggaran untuk tahun berikutnya, PT AJTT hanya mengacu pada realisasi dari anggaran tahun sebelumnya. Adanya gap dari anggaran dan realisasi, khususnya biaya-biaya yang sulit diukur atau discretionary, menandakan bahwa PT AJTT menghadapi masalah dalam penyusunan anggaran yang bersifat discretionary. Adapun biaya-biaya yang sulit untuk diukur adalah biaya pemakaian telepon, biaya transportasi, biaya promosi, biaya listrik, dan biaya air. Biaya telepon masuk dalam kategori discretionary karena terkait dengan jumlah konsumen, sedangkan biaya transportasi tergantung dari aktivitas operasional perusahaan. Biaya promosi menjadi biaya discretionary karena sifatnya mengikuti kondisi pasar. Demikian juga biaya listrik dan air. Biaya-biaya tersebut berfluktuasi setiap bulannya dan memiliki deviasi yang relatif jauh dari yang dianggarkan, sehingga biaya-biaya ini perlu dikendalikan melalui anggaran. Anggaran yang menyangkut pengeluaran discretionary expense merupakan anggaran yang ditetapkan oleh manajemen atas kebijakan yang diambil dan realisasinya tidak kurang atau tidak lebih.
Menurut Anthony tahun 2001, anggaran mempunyai karakteristik sebagai satu, anggaran ini tidak dirancang untuk mengukur efisiensi atau inefisiensi. Yang kedua, penyusunan anggaran bertanggung jawab untuk membelanjakan jumlah yang ditetapkan, tidak kurang dan tidak lebih kecuali jika ada perubahan yang disetujui. Nah, pertanyaannya, berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka bagaimana penyusunan anggaran discretionary expense yang baik pada PT AJTT? Menurut kami, penyusunan anggaran discretionary expense yang baik pada PT AJTT dapat dilakukan dengan beberapa langkah strategis. Pertama, lakukan analisis biaya historis untuk mengidentifikasi pola pengeluaran dari tahun-tahun sebelumnya. Libatkan tim manajemen dalam proses penyusunan anggaran menggunakan metode bottom-up. Kemudian, tetapkan indikator kinerja utama untuk memantau efektivitas pengeluaran dan siapkan anggaran fleksibel yang dapat disesuaikan dengan perubahan kondisi. Kemudian implementasikan sistem pengendalian biaya yang efektif, serta berikan pelatihan kepada karyawan mengenai pentingnya pengendalian biaya. Terakhir, buat laporan berkala untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, serta ciptakan mekanisme umpan balik untuk perbaikan berkelanjutan. Kesimpulan pada materi kali ini yaitu penyusunan anggaran merupakan proses penting untuk mengatur keuangan agar tujuan organisasi tercapai dengan baik. Lewat anggaran, organisasi bisa merencanakan pengeluaran, mengawasi penggunaan dana, dan memastikan semuanya sesuai dengan prioritas. Selain itu, anggaran juga membantu organisasi siap menghadapi perubahan dan mengambil keputusan yang lebih tepat. Dengan anggaran yang jelas, kinerja jadi lebih terarah. Demikianlah pembahasan